Pemirsa, kebijakan ekonomi Indonesia hingga hari ini masih mendapat rapor merah karena sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pihak istana ternyata tidak mampu membendung laju pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Tak ada yang menyangka dua pabrikan raksasa asal Jepang, Toshiba dan Panasonic akan menutup pabriknya di Indonesia. Nilai tukar rupiah yang tak kunjung membaik dan menurunnya produksi akibat kelesuan ekonomi menjadi penyebab tutupnya pabrik PT Panasonic Lighting Indonesia. Sejak Agustus 2015 silam, PHK telah berlangsung secara bergelombang. Kini, di awal tahun 2016, ratusan pekerja pun terancam kehilangan pekerjaan mereka. Tak hanya Panasonic, pabrik Toshiba di kawasan Cikarang, Jawa Barat juga gulung tikar. Akhir Maret nanti adalah waktu terakhir pabrik Toshiba beroperasi. Lagi-lagi, kelesuan ekonomi yang berujung dengan sepinya konsumen menjadi biang keladi penutupan pabrik yang telah beroperasi sejak 20 tahun silam ini. Jilid demi jilid paket kebijakan ekonomi pemerintah nyatanya tak mampu melindungi pekerja dari ancaman PHK massal. Hingga hari ini sudah 9 paket kebijakan dikeluarkan istana, namun hingga saat ini puluhan ribu buruh diambang pemecatan hubungan kerja atau PHK massal. Sebagai sebuah karya drama, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi secara berkelanjutan. Hingga awal Februari ini, sudah 9 paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan. Mendorong daya saing industri, kemudahan layanan investasi, hingga pembenahan sektor energi telah tersusun rapi dalam paket kebijakan ekonomi. Namun sayang, semua paket kebijakan yang pemerintah luncurkan belum berbuah manis. Rupiah masih lemah di kisaran 13.600 per dolar Amerika. Ribuan pekerja di kawasan industri pun terancam kehilangan pekerjaan. Ironis, berjilid-jilid kebijakan ekonomi yang pemerintah keluarkan nyatanya tak dapat melindungi nasib pekerja. Alih-alih meningkatkan investasi, ribuan pekerja dalam negeri justru harus gigit jari di bawah bayang-bayang PHK massal. Kini pemerintah pun tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid 10. Entah sektor apa lagi yang akan pemerintah benahi guna memperbaiki ekonomi negeri ini. Yang pasti, ratusan juta penduduk Indonesia membutuhkan aksi nyata atas kondisi Indonesia. Ya pemirsa, bayang-bayang PHK massal itulah topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, dan telah hadir 4 orang tamu saya. Dari paling ujung ada Bang Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Pengamat kebijakan ekonomi dan politik. Ada Pak Alex Datuk Yahya dari Kadin, bidang kebijakan moneter fiskal dan juga publik. Selamat malam Pak Alex. Malam. Dan juga Pak Payaman Simanjuntak, pengamat tata kerja, dan Mas Ipat Agus yang 2 kali telah menjadi korban PHK. Selamat malam. Narasumber saya malam hari ini, Bang Nursi, apakah sudah sebegitu parahkah perekonomian Indonesia sehingga bayang-bayang puluhan ribu PHK massal itu masih terus terjadi hingga malam hari ini? 18 November 2004 saya menyebut kenaikan harga BBM 6.500 ke 8.500 adalah potensi ancaman PHK. Lalu ketika mereka tidak percaya karena pada saat itu mereka itu pemerintah, istana? Pemerintah. Oke. Karena itu berarti Anda sedang menggerus kantong daya rakyat. beli. Daya beli. Posisi Bahasa sederhananya power, ya. Daya beli. Mereka nggak percaya dan karenanya mereka bikin APBNP dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,2. Saya bilang nggak bisa. Ini paling 4,8. Sementara prediksi Anda ketika itu 4,6. 4,8. 4,8. 4,6 sampai 4,8. Gitu. Pemerintah bilang 5 posisinya. Padahal ancamannya sudah sedemikian ada di depan mata. Kenapa? Karena pertama Amerika terus-menerus menggempur musuh-musuhnya. Ya. Dia pukul Rusia, dia pukul Brazil, dia pukul Venezuela, dia pukul yang namanya Cina. Dan secara tidak langsung juga memukul Indonesia seperti itu. Itu pasti. Jadi situasi eksternal dalam bahasa saya perang ekonominya masih terus berlanjut. Bahkan kemarin 4 November, Jacob Lew, Menteri Keuangan Amerika, lagi-lagi memukul Cina dengan mengatakan Cina harusnya transparan dalam persoalan nilai tukar. 4 Februari kemarin. Ya. Padahal Amerika sedang memukul dunia dengan harga minyak. Dalam bahasa saya yang sederhana,
industri manufaktur terkena, energi terkena, nilai tukar terkena, sehingga seluruhnya terkena. Itu berarti kena ke Indonesia. Artinya muara dari itu semua adalah PHK, seperti itu singkatnya? Pasti PHK. Kenapa? Karena imported inflation. Inflasi disebabkan oleh barang-barang, oleh penyebabkan import. Pada saatnya sama, itu berarti cost plus inflation. Cost plus inflation artinya, bagi orang kaya dia melakukan efisiensi. Efisiensi itu berarti pemutusan hubungan kerja. Ya. Bagi orang miskin itu berarti beban atas purchasing power parity atau daya beli posisinya. Apakah PHK menjadi satu-satu jalan keluar untuk mengatasi masalah ini? Iya, pasti. Karena itu paling struktur yang paling mudah. Anda kalau pakai struktur biaya paling tinggi kan Anda bisa lihat energi, tenaga kerja, bahan baku, bahan penolong, misalnya begitu, ditambah pajak lain-lain. Kalau udah pakai struktur begitu ya sekarang. Mana yang paling mudah dikerjakan? Yang paling mudah dikerjakan paling mata adalah PHK. Paling mudah, pangkas habis. Mengapa tidak misalnya mengurangi produktivitas atau mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi shift misalnya, shift kerja? Sudah terjadi dilakukan, tapi kan nggak bisa ketolong juga. Jadi dari 3 shift, beberapa industri otomotif misalnya sudah mengurangi dari 3 ke 2. Beberapa industri elektronik dari ke-3 ke 2, dari 2 ke 1. 1 nggak ketolong juga, tutup. Apa kesalahan dasar pemerintah sehingga PHK masalah ini terus terjadi? Orientasi kebijakan ke capital intensif yang salah. Jadi kalau saya lihat orientasi kebijakan capital intensif itu salah, dan itu nampak paling tidak pada 3 indikator. Pertama, penurunan tingkat suku bunga BI rate sudah dilakukan. Yang kedua, kenaikan kepemilikan asing oleh SPN dari 33% menjadi 38%. Yang ketiga, pengendalian inflasi sudah dilakukan terjadi. Ini menunjukkan pengendalian pada posisi capital intensif atau padat modal. Dia tidak melakukan pengendalian pada padat karya. Ini analisisnya begitu. Apa buktinya? Buktinya fiskalnya gagal karena penyerapan cuma 84%. Ketika fiskal gagal 84%, maka supply side Anda tidak akan membuka lapangan kerja. Itulah jawaban kenapa PHK masih terus terjadi. Apalagi kemudian paket-paket kebijakan ekonominya efektif juga hanya pada capital intensif gitu. Baik, Pak Payaman, kita berbicara soal sudah ada 9 paket kebijakan ekonomi dikeluarkan Istana, dan sejauh ini artinya PHK masih terus terjadi. Apakah bisa dibilang 9 paket tersebut dinilai gagal atau memang sesungguhnya tidak pernah menyentuh masalah PHK? Jadi pertama tadi sudah disebutkan, kecenderungan dari paket-paket kebijakan itu biasanya dan yang sekarang juga lebih cenderung kepada bagaimana mengamankan indikator-indikator makro. Indikator-indikator makro itu tadi sudah disebutkan, bagaimana interest rate, bagaimana inflasi, bagaimana supaya mendorong capital intensive investment. Ya. Padahal sebenarnya masalah mikro itu belum tentu disinggung. Artinya itulah yang luput dari pemerintah, seperti itu? Itu satu. Yang kedua, tentu karena kebijakan itu baru saja dirumuskan, baru saja disampaikan, sedangkan masalah itu sebenarnya sudah 2-3 tahun yang lalu terjadi. Jadi, dan itu tidak diantisipasi. Jadi andai kata diantisipasi, kemudian kebijakan sebelum terjadi, itu baru dikeluarkan. Jadi sesudah terjadi baru ada kebijakan. Itu yang kurang. Jadi sekali lagi karena kecenderungan dari paket itu adalah masalah-masalah makro, sedangkan masalah mikronya dan masalah yang dihadapi di mikro itu tidak diteliti dulu. Baik. Jadi apa yang terjadi? Misalnya kalau ada perusahaan mau tutup. Nah, apa yang terjadi di situ? Apakah karena memang sebagian besar bahan bakunya itu adalah impor, sementara dijual dengan rupiah, kemudian dijual dengan sehingga rupiah, neraca keuangan mereka tidak balance seperti itu. Apakah karena memang masalah-masalah dari birokrasi? Baik. Ya, jadi ada kebijakan tapi tidak jalan karena birokrasinya kurang lincah. Pak Alex, dari Kadin melihatnya apakah semata-mata ini memang masalah ekonomi global ataukah ada masalah birokrasi di sini seperti yang disebutkan Pak Payaman tadi? Saya pikir semua variabel yang disebutkan tadi, baik oleh Pak Iksan maupun Pak Yaman itu punya peran di dalam menentukan yang paling kondisi dominan sekarang. yang mana Pak Alex? Kalau saya mungkin saya akan mulai dari pertama, opini saya adalah ada satu perubahan besar yang sedang terjadi dalam ekonomi global, di mana salah satu variabel juga harus dipertimbangkan adalah ada shift besar teknologi yang menyebabkan yang saya pahami sebagai capital intensif dan teknologi intensif industries itu memang secara natural dia tidak lagi memerlukan tenaga kerja yang besar. Artinya perubahan teknologi itu tidak inline dengan kualitas SDM seperti itu? Bukan kualitas, jumlah. Artinya teknologi telah membuat industri itu tidak perlu lagi melibatkan tenaga kerja besar, cukup kecil, dan sudah dengan periode globalisasi seperti sekarang,
dia sudah bisa dilokalisasi ke daerah-daerah lain di luar Indonesia untuk melayani pasar Indonesia. Artinya direlokasi pabriknya seperti Bisa itu? begitu, tapi di Indonesia pun masih ada. Tapi overall, teknologi itu membawa perubahan besar. Itu satu catatan. Kedua, kita juga menghadapi over capacity production global. Ya. Over capacity production itu apa? Kapasitas terpasang produksi apapun di dunia ini itu sudah melewati kapasitas kebutuhan pasar itu sendiri. Jadi daya serap pasar lebih kecil daripada kapasitas terpasang produksi global. Artinya pasar itu sudah jenuh seperti itu? Ya, udah saturated ya. Sehingga akibatnya produksi yang sudah melebihi daripada daya serap pasar, sehingga tidak ada lagi ruang ekspansi produksi baru atau lapangan pekerjaan baru. Nah, yang ketiga adalah mulai melambatnya. Inline sekali di dalam ekonomi, teori sangat dasar, bila ekonomi melambat, pertumbuhan melambat, maka pasti ada impact langsung kepada employment, lapangan pekerjaan. Jadi ini saya memperkaya variabel yang tadi disampaikan Pak Iksan, disampaikan Pak Yaman, itu juga harus di-consider. Jadi pertama, negara dan pemerintah punya peran, tetapi tidak mutlak dan tidak 100% bisa mempengaruhi gerak dan dinamika pasar itu sendiri. Dan sejauh ini dari Kadin apakah sudah ada sumbang saran langsung pada pemerintah melalui Menko Perekonomian misalnya? Selalu. Dan dari Kadin, kita sekarang justru lagi ingin supaya semua stakeholders itu mulai berembuk. Jangan saling menuding. Si A menuding pemerintah menuding pengusaha misalnya gitu. Artinya bulat di situ aja ya? Jangan kita terjebak di dalam saling menuding. Ya. Kita harus duduk sama-sama. Bagaimana kita menyikapi perubahan besar di dunia ini. World Economic Forum kemarin Davos bicara tentang the Fourth Industrial Revolution atau apa kalau nggak salah seperti itu ya. Ada satu shift besar di dalam pola produksi dan berinteraksi ekonomi di dunia ini. Kita di dalam satu proses perubahan besar. Salah satu yang tadi saya bilang, teknologi digital. Hanya dengan contoh, saya kasih contoh aja, ada bisnis-bisnis digital yang punya basis pasar sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan dengan mungkin karyawan cukup berapa belas. Apakah pemerintah sudah mengantisipasi adanya perubahan teknologi itu untuk pangsa pasar atau pekerja yang ada di sini? Saya rasa sudah. Dan sekarang adalah pertanyaannya pertama. Sekarang apa pentingnya employment kalau dalam ekonomi? Employment itu kan konteksnya ke dalam ekonomi makro itu adalah dia akan memberikan kesejahteraan. Ya. Karena orang yang punya pekerjaan maka dia akan punya pendapatan, dan ketika dia punya pendapatan dia sejahtera. Dan punya daya beli tentunya. Dia punya daya beli, dia bisa sekolahkan anak, dia bisa kesehatan yang terjamin dan seterusnya. Nah, mungkin juga harus mulai dipikirkan, jangan hanya inline semata-mata ketika memang tidak ada lapangan pekerjaan karena faktor dinamika global itu, maka negara harus masuk untuk providing kesejahteraan. Tetapi masalahnya providing atau penyediaan itu masih belum ada seperti itu kan? Perumahan rakyat, segala jaminan-jaminan sosial. BPJS sudah ada tapi perumahan rakyat masih belum ada seperti itu? Ya, itu harus terus didorong. Nah, contohnya gini, perusahaan digital tadi yang bisa bisa mengakses pasar 1 juta orang hanya dengan 15 karyawan. Oke, dia hanya menyerap 15 karyawan, tapi kan dia mempunyai revenue pendapatan besar. Itu kan bisa dipajak. Ketika dia dipajak, maka pajak itu kan dikembalikan ke masyarakat. Negara kembalikan masyarakat. Ya. Gitu. Kalau perlu negara dengan uang itu, kalau memang harus ada pekerjaan, menciptakan industri khusus untuk bisa membuka lapangan, atau setidaknya basis-basis kesejahteraan sosial itu terjamin. Nah, ini satu formulasi baru. Kita bukan bermain di dalam satu pola papan yang sama. Ya. Kita harus ganti papan dan kita harus mulai mengecak seperti apa relasi sosial, relasi ekonomi. Nah, makanya saya mau coba masukkan variabel ini supaya jangan kita terlalu fokus pada negara kebijakan ini. Bolehlah paket 1 sampai 10 sampai 20, kalau belum masuk kepada adaptasi kondisi global, kita nggak akan ketemu. Ya, artinya Kadin juga mengkritik apa yang dilakukan pemerintah saat ini belum cukup untuk membendung PHK massal atau gelombang PHK massal seperti itu. Bukan. Atau itulah yang kurang diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah bukan variabel satu-satunya dan mungkin juga bukan yang dominan. Karena ini konteksnya global. Dan global ini sedang berubah, ada perubahan besar. Ini semua terjadi di mana-mana. Terjadi di Tiongkok, terjadi di Amerika Serikat, terjadi di Eropa, dimanapun. Baik. Kalau kita sekarang coba potret kondisi ekonomi negara-negara manapun di sudut dunia ini. Korporasi tanpa negara bisa nggak ya? Korporasi tanpa negara. Bisa nggak? Kalau dibilang tadi negara itu bukan faktor dominan, pertanyaan besarnya menjadi korporasi tanpa negara bisa nggak? Anda memainkan tanpa dominasi negara, Anda mau masuk dalam terminologi TPP, Trans-Pacific Partnership.
Yang di Amerika sendiri masih dalam pertarungan tajam. Dan itu kan mendapat kontroversi di sini. Saya ingin mengingatkan, tesis lama tentang state versus market itu tesis lama. Tetapi di mana di Amerika sekalipun yang katanya tadi sudah masuk dalam IT, saya sebutin aja begini. 2016 untuk pemimpin Amerika ke depan sudah dirancang dengan apa yang disebut dengan Global Trend 2035. Basisnya memang IT. Tetapi mereka tetap tergantung pada yang namanya negara. Itu real. Saya bilang dokumen ini belum benar, tetapi siapapun pemimpin Amerika ke depan 2016 sudah dikasih dokumennya. Dokumennya adalah Global Trend 2035 dan itu basisnya IT. Salah satunya tadi dibilang mungkin kepekerjaan cuma 15, tapi robotnya luar biasa gitu. Satelitnya luar biasa. Tapi pada saat yang sama ternyata ketika masuk dalam TPP itu kelihatan yang namanya negara memang diupayakan diminimalkan. Kenapa? Karena kedaulatan korporasi dibenturkan dengan kedaulatan politik. Nah, itu yang dimaksud dengan adaptasi. Tetapi diminimalkan. Tunggu dulu, itu yang dimaksud dengan adaptasi. Tetapi bukan berarti kemudian dominasi negara itu bisa dinihilkan. Ya. Itu kata kuncinya. Kita perbaiki dulu tesisnya. Itu maksud saya. Baik, Mas Ipat, Anda sudah 2 kali terkena PHK. Yang pertama seperti apa kasusnya, Mas? 2015 yang pertama ya? 2015. Oke. Ya, kemarin itu alasannya sih dolar. Anda sebelumnya di 2015 itu kerja di mana? Di elektronik. Elektronik. Iya, berlokasi di Cakung. Oke. Iya. Anda sebagai di bagian apa? Operator. Oke. Iya. Apa yang terjadi ketika itu, Mas? Ya, yang terjadi ya banyak sih korban-korban yang lainnya itu ada berapa orang ya yang ada lebih kurang 400 orang yang kena. Sudah berapa lama Anda kerja di sana? Udah kurang lebih 4 tahunan dulu itu kalau nggak salah itu. 4 tahun. Lalu alasan dari perusahaan untuk melakukan PHK karena apa? Yang Anda alasannya sih katanya sih dolar naik mau nggak mau kamu dirumahin aja dulu katanya ya kan. Ya udah kira-kira seperti itu katanya. Untuk sebentar ya kita namanya kerja butuh pekerjaan ya kita ngikut aja gitu. Berapa banyak pekerja di PHK teman-teman Anda? Yang di PHK kurang lebih 500-an Pak. 500-an? Iya. Sebelumnya yang pertama nih, yang di perusahaan pertama nih. Sebelumnya apakah PHK itu menjadi sebuah kewajiban ketika itu ataukah Anda masih diberikan pilihan lain oleh perusahaan? Kemarin itu dikasih pilihan Pak. Sebelum di PHK kita kan dipanggil nih sama manajemennya ya. Ke atas sempat kita negosiasi. Oke, saya perpanjang katanya selama 3 bulan. 3 bulan ntar udah kalian out lagi gitu. Dan sempat menjalani 3 bulan perpanjangan itu? Enggak kita terima. Karena apa, sama aja bohong kan. Kita diperpanjang tapi 3 bulan doang, cuma 3 bulan doang kan. Itu pekerjaan kontrak atau pekerjaan apa? Itu kontrak PT. Kalau pekerjaan kontrak kan ada waktunya. Dikontrak untuk 1 tahun atau untuk kontrak 2 tahun. Nah ini dia Pak, ini dia yang kurang jelas itu begini Pak. Kita kontraknya 3 bulan, kadang-kadang tanda tangan, kadang-kadang enggak. Surat yang namanya yang lembaran-lembaran, apa namanya itu ya? Surat kontrak kerja itu? Kontrak, sedangkan saya nggak megang, nggak dikasih gitu loh. Itu dari pertama kali ketika Mas Ipat masuk ke perusahaan tersebut, kan ada perjanjian kontrak untuk waktu tertentu nggak dikasih. Kan? Tidak dikasih? Nggak dikasih ya. Tidak pernah nanya kenapa tidak dikasih? Saya sempat nanya, udah nggak usah banyak ngomong, kalau mau kerja aja, kalau nggak mau ya udah gitu. Yang lucunya begini Pak, pas kan kemarin outsourcing nih, dari outsourcing kan diangkat kontrak nih sama perusahaannya ya. Terus selama 3 bulan kita tanda tangan nih. 3 bulan selang lagi kita nggak tanda tangan, lanjut aja gitu. Jadi terus aja. Artinya gitu. selama 4 tahun bekerja di perusahaan tersebut hanya 1 kali tanda tangan, itu di 3 bulan pertama. Iya. Untuk seterusnya tidak ada perpanjangan kontrak. Perpanjangan tapi nggak tanda tangan. Iyalah, tidak pakai perpanjangan. Ya. Baik, nanti kita akan menanyakan lebih lanjut seperti apa kondisi pada saat di perusahaan pertama dan akhirnya kena PHK dan berulang lagi di perusahaan kedua di 2016 kalau saya tidak salah ya. Iya, betul. Dan pemirsa Talk to Anies masih akan kembali dengan topik bayang-bayang PHK massal.